Apakah suara saya kedengaran ke sana semua? Kedengaran, Pak. Apakah ini share screen-nya kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Ya, baik. Ini bab 3, hidup di dalam kekudusan, suatu tinjauan eksegese historis kritis menurut 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. Dimulai dari kitab 1 Petrus. Kemudian pengantar kitab 1 Petrus. Kemudian latar belakang. Baru waktu, tujuan, tema-tema. Kemudian Sitchinleben, tafsir, analisa teks, tafsiran, kesimpulan, Scopus. Nah, kalau saya lihat ini, sebagian telah mengikuti langkah-langkah penafsiran historis kritis yang dituliskan di bab 2 ya. Ini sudah dituliskan di bab 2 ya. Di sini lambat ya, lambat sekali membukanya. Oh, di bab 2 nggak ada menjelaskan langkah-langkahnya dan metodologi ya, tidak ada dijelaskan di bab 2 ini ya. Di mana dijelaskan langkah-langkah itu, Bobby? Apakah Bobby bisa mendengar suara saya? Silakan. Apakah Bobby bisa mendengarkan? Suaranya nggak kedengaran di sini. Ini sudah terdengar, Pak. Ya, udah. Silakan. Langkah-langkahnya, Pak, saya buat di bab 3, Pak. Di 3.3.3, Pak. Tiga. Yang masukkan Bapak kemarin, langkah-langkah tafsiran itu, Pak. Saya masukkan di 3.3.3, Pak. Ini 3.3.3 tafsiran eksegese ini. Pengertian historis, tujuan eksegese historis, kan? Kekuatan, langkah-langkah, ini kenapa lagi ada Sitchinleben? Kan langkah-langkah itu, kalau ini kan langkah-langkah. Langkah-langkah itu bukan hanya di daftar,
didaftarkan tapi dikerjakan. Artinya kalau langkah-langkahnya inilah yang pertama, kritik sejarah, ya 31 itu di sini 31 itu di sini kritik sejarah. Kalau misalnya mau diperlukan kitab pengantar ini, karena ini sebenarnya bagian dari pengantar, bisa saja bab 2. Tapi kalaupun mau dipertahankan di bab 3, bisa saja kitab pengantar kitab 1 Petrus ini 31, lalu 32 ini kalau mau di sini dibuat langkah-langkah historis kritis, 32 langkah-langkah historis kritis, 33 itu sudah langkah-langkah itu sendiri. Apa itu? Yaitu ini langkah-langkah ini 31 kritik sejarah. Ini sudah mengerjakan langkah-langkah ini. Kalau ini saya lihat bab 3 ini berarti campur aduk. Di sini bab 2, di sini bab 3. Jadi dia nggak jelas. Jadi kalau dia bagian dari bab 2 itu kan menjelaskan teori, definisi. Jadi teori yang kita gunakan untuk menafsir itu ialah historis kritis. Maka di bab 2 itu dijelaskanlah apa itu historis kritis, langkah-langkahnya gitu. Kemudian nanti dikerjakanlah langkah-langkah itu di bab 3. Nah, itu seharusnya yang kita tampak di bab 3 ini. Dan itu kalau saya tidak salah sudah saya sampaikan itu di bimbingan sebelumnya. Sehingga bab 3 itu mengerjakan apa yang disebut di bab 3, bab 2. Nah, kalau bab 3 lagi mengerjakan teori, kajian teori lagi kita kerjakan di bab 3, lalu apa yang mau kita kerjakan di bab 3 itu? Bab 3 itu kan sudah mulai pembahasan. Bab 3 itu sudah mulai pembahasan dan mengerjakan teori kita. Bukan lagi berteori di bab 3. Di bab 2 lah kita berteori, menyampaikan langkah-langkah kita, mengerjakan skripsi kita. Nah itu. Kalau nggak salah dulu ini di bab 2 ini saya sudah sampaikan begini. Ini langkah-langkah tafsiran historis kritis, lalu kerangka konseptual. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian di kerangka teori itu kalau bisa pemikiran-pemikiran ini dimasukkan. Ini kan ada definisi historis kritis, langkah-langkahnya. Nah itu yang saya pikirkan kemarin. Tapi kalau dimasukkan di bab 3 lagi, itu berarti kan berdefinisi lagi di bab 3. Bukan lagi mengerjakan apa yang disebut di bab 2. Nah, lalu kalau saya baca bab 2 ini lagi, tidak ada teori yang digunakan kan? Dan tidak ada kerangka konseptual juga. Perbaikan yang dikirim ini tidak ada teori yang digunakan, teori siapa. Kemudian tidak ada kerangka konseptual. Ini hanya pengertian kekudusan dalam dunia Romawi, kekudusan dalam PLPB, baru ini arti hidup
dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada arti hidup menurut tokoh-tokoh. Gak tahu saya apakah hubungannya ini nanti dengan tafsiran Petrus. Tafsiran Petrus ini kaitannya dengan pemikiran Luther dan Calvin. Lalu definisi panggilan hidup, baru ada panggilan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, panggilan menurut Luther dan apa ini ya. Habis itu nggak ada kerangka konseptualnya. Padahal penelitian ini kualitatif. Ya berarti perbaikan bab 2 juga belum kelar ya. Jadi perbaikan bab 2-nya belum selesai. Sehingga apa yang saya sarankan di bab 2 itu, atau apa alasannya tidak memasukkan kerangka konseptual atau langkah-langkah historis kritis di bab 2? Silakan. Suaranya nggak kedengaran. Ini sudah terdengar, Pak? Ya. Kenapa saya membuat bab 2 itu tentang semua definisi, panggilan-panggilan, dan pengertian-pengertian, Pak? Menurut saya, kenapa saya tidak memasuki langkah-langkah tafsiran di bab 2? Karena menurut saya itu, Pak, itu termasuk di bab 3 saya buat, Pak. Karena di situ kan saya akan menafsir, Pak. Menafsir, di situ juga saya membuat langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkah tafsiran itu, Pak. Kenapa saya nggak dibuat bab 2 langkah-langkah itu? Karena bab 2 itu, Pak, termasuk definisi, arti, dan pengertian-pengertian, Pak. Mungkin itu, Pak, alasan saya membuat bab 2 itu definisi-definisi dan pengertian dan panggilan, dan bab 3 itu langkah-langkah tafsiran, Pak. Jadi definisi metode historis kritis itu bukan definisi. Metode historis kritis adalah itu bukan definisi atau pembahasan. Langkah-langkah menafsir itu definisi atau pembahasan? Saya ikuti aja pola pikirmu. Langkah-langkah itu pembahasan atau teori atau definisi? Silakan, Bobby. Kalau menurut saya, Pak, kalau pengertian-pengertian historis kritis itu termasuk pembahasan, Pak, atau teori, Pak? Oh, pembahasan ya. Jadi metode historis kritis adalah suatu tafsiran yang dilakukan bla bla bla, itu bukan teori, bukan teori ya. Itu pembahasan ya. Bukan teori. Teori, Pak. Saya mau bertanya, teori atau pembahasan? Itu teori, Pak. Lalu kalau teori mengapa di bab 3? Saya hanya mau ikuti pemikiranmu loh. Kau mengatakan bab 2 itu pengertian, pembahasan, teori. Lalu saya baca ini 3.3. Historis kritis adalah salah satu metode penafsiran, pemahaman, bla 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 bla. Itu teori atau pembahasan. Ini kau judulnya kan pengertian historis kritis. Itu teori atau pembahasan. Teori, Pak. Lalu kenapa kau buat di bab 3? Baru tujuan eksegese historis kritis. Ini pembahasan atau teori? Silakan. Tujuan eksegese historis kritis itu teori atau pembahasan? Bobby, Teori juga, Pak. teori. Teori, kalau teori tadi bab berapa? Bab 2, Pak.
langkah-langkah historis kritis, teori atau pembahasan? Pembahasan, Pak. Pembahasan. Kenapa kau definisikan di sini? Kritik analisa, dalam kritik analisa seorang penafsir, bla 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 bla, itu pembahasan atau teori? Pembahasan, Pak. Pembahasan. Lalu di mana kau kerjakan di sini? 3.3.1 kritik analisa. Mana dia yang kau kerjakan sesuai pembahasan ini? Mana yang kau kerjakan? Dalam kritik sejarah, seorang penafsir menyelidiki latar belakang teks. Mana di sini? Ada kau kerjakan di sini latar belakang teks? Di sini. Di sini, di sini. Ini. Mana kau kerjakan di sini latar belakang teks? Di latar belakang Ada? kitab 1 itu, Pak. Di latar belakang? Kitab 1 Petrus, Pak. Oh, itu berarti kan udah lain, tidak mengerjakan langkah-langkah ini kau kan? Ini kan definisi kan? Yang bold ini kan definisi ini kan? Iya, Pak. Kau kerjakan di 3.1 kan? Kau Iya, Pak. kerjakan di 3.1 kan? Berarti ini teori atau pembahasan? Ini teori atau pembahasan ini? Menurutmu, Bobby? Teorinya itu, Pak. Teorinya. Lalu mengapa Langsung kau buat bab 3? Kalau teori ini mengapa kau buat di bab 3? Kritik analisa bentuk. Ini teori atau pembahasan? bentuk, bentar, Pak. Bobby? Eh? Hmm. Langkah yang kedua Teorinya ini itu, Pak. teori. Kenapa kau buat di bab 3? Di mana kau kerjakan di bab 3 ini analisa bentuk? Di mana di bab 3 ini kau kerjakan analisa tradisi? Di mana di bab 3 ini kau kerjakan analisa kritik apa namanya ini? Langkah yang keempat, kritik redaksi. Di mana kau kerjakan kritik struktur? Kritik 6-11 ini ada 3.2. Kau lompat langsung ke sana. Langkah ke-6 langsung kau lompat ke 3.2. Nah ini, jadi kamu membuat langkah-langkah, tapi kau sendiri tidak mengerjakan langkah-langkah itu. Jadi hanya kau daftar saja langkahnya, tapi yang kau langkahi, yang kau jalani bukan langkah-langkah itu. Langkah-langkah orang yang kau jalani. Dalam pembahasan kita, bimbingan sebelumnya saya sudah jelaskan. Langkah-langkah itulah dikerjakan. Di bab 2 kita jelaskan langkah-langkah itu. Ada langkah-langkah historis kritis. 1, ini. Nanti di bab 3, itulah kau kerjakan langkah-langkah itu. Sehingga teori historis kritis itu benar kau kerjakan di bab 3. Makanya aku bilang tadi, kalaupun kau mulai dengan pengantar 1 Petrus 3.1, enggak apa-apa. Tapi 3.2 itu langsung bicara kritik sejarah. 3.3 bicara kritik bentuk. 3.4 bicara kritik tradisi dan sebagainya. Sampai nanti pada akhir daripada langkah kritis, historis kritis ini pada Scopus. Itu langkah terakhir itu. Itu langkah ke-9. Nah itu.
Jadi lengkaplah dia langkah-langkah itu kau kerjakan. Lalu setelah langkah-langkah itu kau kerjakan, maka nanti di bawah terakhir setelah Scopus ini kan, masuklah kau kepada pengantar ke bab 4. Pengantar ke bab 4 itu ialah bahwa setelah saya melakukan tafsiran historis kritis terhadap teks 1 Petrus ini, maka saya akan membuat relevansinya terhadap pemuda GKPS di bab 4. Itu kau hantarlah ke bab 4. Tetapi itu tadi, saya tidak melihat korelasi judul skripsimu ini dengan pemuda. Karena yang kau bahas di bab 2 itu masih tetap kau bahas Martin Luther dan dengan Calvin. Kau tahu saya apakah itu nanti ada kaitannya dengan pemuda GKPS, Martin Luther dan Calvin. Bentar ya. Halo? Persleh. Oke, kita lanjut ya. Nah itu jadi kalau saya lihat tetap kau pertahankan definisi dan pemikiran Luther dan Calvin, saya tidak tahu apa korelasinya ya dengan pemuda GKPS. Kan itu teori ya, kau gunakan teori, kau tulis dalam pemikiran Luther dan Calvin, tapi skripsimu ini implementasinya kepada kehidupan pemuda gereja masa kini.
apakah Martin Luther dan Calvin mewakili pemuda masa kini? Karena saya tidak tahu nanti di mana itu akan kau bahas pemikiran Luther itu. Karena di poin titik 3, di bab 3 itu kau masih mengerjakan langkah-langkah historis kritis. Lalu di bab 4 nanti kau akan mengerjakan relevansi. Nah, di situ yang saya lihat bagaimana hubungannya. Karena di tafsiramu nanti, apakah tafsiramu juga akan mengolah pemikiran Martin Luther itu di situ, saya kurang tahu ya. Sehingga jangan asal kita tampilkan pemikiran orang, teori orang, tapi tidak kita bahas di apa kita. Itu hanya menambah-nambah kertas yang tidak bermanfaat. Nah itu ya, jadi atau bagaimana itu pemikiran Luther dan Martin Luther dan Calvin, di mana akan kau masukkan nanti, Bobby? Dan kaitannya nanti dengan pemuda GKPS. Itu nanti kaitannya Silakan, Pak Bobby. di bab 4, Pak. Terputus-putus apamu? Terputus-putus suaramu. Itu nanti rencananya Pak yang panggilan Silakan. itu nanti Pak yang menurut kekudusan Martin Luther dan panggilan Martin Luther dan Calvin itu nanti saya hubungkan ke bab 4, Pak. Nah, di tafsiramu nanti akan mengulas tentang itu kah atau hanya di bab 4? Iya, Pak. Gimana, Pak? Karena ini kan pertanyaanmu, mengapa terjadi kehidupan pemuda gereja tidak menjalankan hidup dalam kekudusan? Itu kan pertanyaan penelitianmu. Itu kan berarti nanti akan kau jawab dalam hasil tafsiramu terhadap 1 Petrus itu. Apakah nanti pemikiran 1 Petrus 1 itu ayat 13 sampai 16 ini menjawab itu. Baru bagaimana sebenarnya arti panggilan kekudusan yang harus dimaknai dalam kehidupan pemuda gereja masa kini. Berarti nanti di bab 4 berdasarkan tafsiramu nanti akan melihat bagaimana sebenarnya panggilan kekudusan. Berarti kalau menurut 1 Petrus itu kan hidup kekudusan itu adalah taat, baru turut jangan menuruti hawa nafsu, baru menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan. Yaitu, jadi itu akan diimplementasikan kepada pemuda KPS nanti. Oke, kalau itu nanti di bab 4 pemikiran Luther dan Calvin tentang kekudusan lalu dikaitkan dengan pemuda GKPS, maka pemuda GKPS harus mampu seperti pemikiran Luther, bagaimana Luther hidup kudus, gitu ya. Dan itu yang mau dimaksud nanti, bagaimana Luther hidup kudus, apakah Luther juga taat, apakah Luther menjauhkan hawa nafsu, kira-kira begitu ya. Nah ini, jadi saya kurang tahu apakah Luther membahas kekudusan, ketaatan, sehingga nanti itu menjadi cocok dengan teorimu. Tapi kalau saya baca ini di bab 2 ini tidak ada kau bahas soal ketaatan ini, ketaatan Luther, kemudian menjaga hawa nafsu dari Luther ya, gak ada saya lihat. Yang kau sebut di sini di pemahaman panggilan di dalam hidup kekudusan menurut Luther, ya
ketika seorang menyatakan panggilan saat melaksanakan panggilan, orang Kristen berada dalam status dipanggil Allah untuk melaksanakan panggilan. Mengenai panggilan, setiap orang Kristen harus merasakan bahwa dia dipanggil. Panggilan Luther secara meyakinkan menunjukkan status pekerjaan yang menunjuk pada panggilan untuk bekerja. Pemuda gereja pada masanya harus menjalankan tugas dengan tidak membiarkan tubuhnya dirusak. Nah ini Luther tidak pernah membahas soal ini ya. Tapi kenapa langsung dikatakan tugas gereja masa kini menjalankan tubuhnya jangan dirusak? Apakah ada Luther mengatakan jika kita dipanggil jangan tubuh kita dirusak? Ini hanya takut akan Allah ini yang diajarkan Luther. Nah ini jadi saya kurang tahu di mana korelasinya nanti. Mana ajaran Luther yang mengatakan ketika kita dipanggil harus kudus dan jangan merusak tubuh. Ini kan hanya tambahan berikutnya ini kalimat ini. Hal yang demikian juga bagi tugas pemuda kan. Padahal di atas tidak ada Luther berbicara soal kekudusan. Bacalah dulu ini. Tidak ada. Nah kan melalui kekudusan, melalui panggilan iman yang terkait dengan perbuatan baik, ketika seorang menyatakan panggilan bahwa saat melaksanakan tugas panggilan tetap berada dalam status waktu mereka dipanggil untuk melaksanakan panggilan tersebut. Nah, tapi ya kamu lah nanti yang mengapa mengkorelasikannya juga bagaimana panggilan Calvin ini ya. Kalau Calvin mungkin bisa saja karena dia kan seorang yang Puritan ya, yang kudus ya. Kalau Calvin saya yakin mungkin ajaran kekudusannya banyak ya. Ya di sini apakah ada disinggung soal kekudusan dan taat? Nah ini saya tidak melihat kan tidak ada ajaran Calvin yang membahas kekudusan di sini diurai, dan itu nanti akan menjadi refleksi di tafsiranmu juga, bahwa tafsiranmu mengatakan bahwa dalam ketika kita dipanggil harus hidup taat dan hidup kudus seperti 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat yang ke-14. Maka nanti pemuda pun di dalam panggilannya di GKPS bla 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 haruslah taat berdasarkan tafsiran saya di atas, tafsiran historis kritis saya, dan dibandingkan dengan pemikiran Luther dan Calvin yang mengatakan. Itu nanti di bab 4. Artinya yang mau saya maksud Bobby, apa yang kita tulis di bab 2 dikorelasikan di bab 3 dan nanti diimplementasikan di bab 4. Sehingga sinkronlah tulisan kita itu. Jadi tidak hanya menulis bab 2 tapi terpisah pemikirannya di bab 3. Lalu ke bab 4 juga tidak ada kaitannya dengan bab 3. Dan saya hanya menyambung-nyambung pemikiranmu aja dulu. Saya belum bicara soal tata cara penulisan ya. Saya hanya sambung-sambungkan dulu pemikiranmu sehingga nanti kamu bisa berpikir menulis secara komprehensif, utuh, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ada bab 5 nanti itu kesimpulan. Itulah dulu dari saya, Bobby. Tolonglah pisahkan yang seperti yang kau bilang tadi, teori dan definisi atau apapun itu di bab 2, lalu pembahasan itu di bab 3. Lalu apa yang disebut di bab 2 itu, teori-teori yang kita gunakan itu, maka itulah kita gunakan di bab 3, kita bahas. Lalu implementasinya nanti setelah hasil tafsiran kritismu, itulah yang akan kau angkat ke bab 4. Contoh misalnya nanti tafsiran historis kritismu di bab 3 itu, bahwa ketika Petrus dipanggil, maka dia melakukan ketaatan. Lalu dia menjaga hawa nafsunya. Itu 1 Petrus 14 itu kan. Kemudian dia menjaga kekudusan. Berarti 3 hal yang akan dilakukan oleh seseorang yang dipanggil. Dia harus taat, dia harus menjaga hawa nafsunya, lalu dia menjaga kekudusan. Dan kalau 3 itu nanti tafsiranmu kau urai dengan baik,
lalu kau korelasikan dengan pemikiran Luther dan Calvin tentang panggilan kekudusan, kau ambil pemikiran Luther misalnya melalui Luther Work, pemikiran Calvin melalui institusi, kitab institusinya, lihatlah tentang poin-poin kekudusan, lalu implementasi di bab 4 nanti ialah bagaimana pemuda ketika dipanggil harus hidup kudus, hidup taat, dan hidup menjauhkan dari hawa nafsu. Wah itu kalau sudah seperti itu pemikirannya, bab 4-mu bagus dan semua skripsimu sistematis, kronologis, dan sambung menyambung. Wah itu bagus sekali. Itu saja dulu untuk Bobby. Ada pertanyaan? Supaya bisa kau memasuki bab 4. Tapi bab 2 harus kau isi kerangka konseptual. Apa konsepmu? Karena ini kan apa kualitatif ya atau kuantitatif? Ini suaranya nggak kedengaran. Kualitatif, Pak. Nah, kalau kualitatif tadi sudah saya katakan kemarin itu harus konseptual. Apa konsepmu secara awal? Sebelum kau wawancarai orang-orang yang berkualitas. Konsepmu tentang panggilan hidup dalam kekudusan ini bagaimana? Jadi kalau seseorang dipanggil menjadi hamba Tuhan atau dipanggil untuk bekerja melayani Tuhan di gereja, haruslah apa? Haruslah mungkin kau katakan haruslah kudus, haruslah taat, harus menjauhkan diri dari hawa nafsu. 3 hal ini yang kau buat konsepmu. Nanti ketika wawancara buktikanlah 3 konsep ini ada dalam jawaban para orang yang kau wawancara. Supaya mereka tahu jawabannya sebelum kau wawancara, nanti itulah makanya kau perlu induksi. Memberikan pengertian-pengertian dulu. Ketika Luther dipanggil atau Calvin dipanggil dulu untuk menjadi hamba Tuhan, mereka itu taat dan kudus dan menjauhkan diri dari hawa nafsu. Lalu menurut Bapak Ibu, kalau nanti anak-anak Ibu dipanggil menjadi pelayan secara pemuda, apa yang kalian harapkan? Oh, maunya anak saya harus dipanggil ketika nanti menjadi pengurus gereja atau menjadi penatua sama satu pendeta, dia harus kudus, dia harus taat, dia harus menjaga diri dari hawa nafsu. Berarti benarlah di bab 4 nanti kau buktikanlah. Benarlah kerangka konseptualku pada bab 2 berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan saya. Itulah skripsi. Kalau tidak ada kerangka konseptual di bab 2, apa yang perlu kau buktikan di bab 4? Kalau dia kuantitatif kan hipotesa. Hipotesa itu harus dibuktikan di bab 4 berdasarkan angket mereka. Jadi orang yang melakukan kualitatif, kerangka konseptual kita harus kita buktikan di bab 4. Bahwa berdasarkan hasil wawancara kita dengan beberapa orang, atau kalaupun tidak melakukan wawancara karena ini adalah penelitian buku, berdasarkan buku-buku yang kita baca, atau pemikiran-pemikiran para penafsir, historis kritis, menyatakan bahwa ketika orang dipanggil itu harus kudus, harus taat, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu. Itu yang harus kita catat nanti. Sehingga orang-orang yang dipanggil melayani itu harus memiliki 3 syarat itu. Berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 13-19. Dan hasil tafsiranmu nanti. Nah itu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, nanti saya tidak perlu kirim revisinya. Tapi kalaupun nanti saya baca soal tata penulisanmu, akan saya kirim ke kamu perbaikan-perbaikannya. Tapi cara berpikirnya tadi sudah saya jelaskan bahwa seluruh definisi-definisi masukkanlah ke bab 2. Tapi ketika bab 3 mulailah mengerjakan apa yang disebut dalam definisi bab 2 itu. Atau langkah-langkah itu. Lalu dari situlah nanti kamu akan melahirkan bab 4. Dari refleksi tafsiranmu itu. Dari tafsiranmu itu kamu membuat refleksi di bab 4. Jangan buat nanti refleksimu jadi khotbah baru di bab 4 yang tidak ada kaitannya dengan bab 3. Harus dari bab 3 itu hasil tafsiranmu. Begitu ya? Baik, Pak. Oke, sekarang kepada si Rantonya. Sebentar saya buka dulu filenya.
Oke, kita mulai dari bab 3 ya. Oke, sebentar masih buka loading. Jadi misi interkultural di GKPS. Wah, masih membuka ini. Oke, memang agak lambat dia wah muternya nih. Lambatnya. Sambil buka-buka ini, sambil dibuka dulu apa namanya materinya ini. Buku-buku yang sudah kau baca, buku apa? Tentang misi ini, Pak. Tentang misi interkultural ini. Masih banyakan artikel-artikel gitu, Pak, karena agak sulit mencari bukunya, Pak. Ya, kan sudah saya bilang kemarin ada buku saya, banyak ini tentang buku-buku interkultural. Mengapa tidak datang ke sini? Ya, kalau tidak ada teori nanti, ya ini kan masih pengertian-pengertian misi ini di bab 2 ini saya lihat. Belum ada bicara soal interkultural. Kalau tidak ada nanti buku-buku yang kau bahas tentang interkultural, ya diganti aja judulnya menjadi misi. Karena definisi atau teori tentang interkultural saya lihat tidak begitu banyak ini sudah kau perbaiki pun ini tapi belum ada saya lihat teorinya. Kalau selesai bimbingan ini saya ke rumah Bapak bisa, Pak? Saya nanti ke kampus habis ini untuk pembinaan CP apa namanya CP
lanjutan ya. Tapi bolehlah kalau nanti jam 11 ini selesai kau datang langsung ke sini, bolehlah datang ke sini. Nah, karena saya lihat apa yang kau kerjakan di bab 2 ini, perbaikan yang kau kirimkan ini ya, ini belum ada teori yang membahas teori teologi interkultural ini ya. Ini kan masih pengertian teori misi dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, pekabaran Injil. Ini kan masih tetap misinya pekabaran Injil sama ya. Baru ini teologi interkultural. Itu melompat itu. Melompatnya dari mana? Di atas kamu bahas misi. Lalu tiba-tiba di bawah teologi. Seharusnya misi interkultural. Bukan teologi interkultural. Kalau di atas misalnya pengertian teologi dalam Alkitab, teologi dalam perjanjian lama, pekabar Injil, baru teologi interkultural itu berarti masih sejajar. Tapi kalau di atas misi, di bawah langsung teologi, ini melompat dia. Seharusnya 2.4 ini adalah misi interkultural. Nah itu, jadi dia lompatnya ke sana. Karena tadi nggak kebaca buku-buku tentang interkultural tadi, apa namanya, misi interkultural itu. Ini sejarah di KPS. Kemudian misi GKPS, kerangka konseptual, ini kerangka konsep misi interkultural GKPS di Medan Kota. Oh ini bukan begini maksudnya. Kerangka konseptual itu ini ya, kerangka konseptual bukan konsep misi, itu beda nanti konsep misi interkultural di KPS Kota Medan dengan kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual itu begini. Kamu kan sudah punya ide nih, punya pemikiran tentang bagaimana misi interkultural di KPS di Kota Medan. Kamu sudah punya konsep awal. Sebelum kau menulis skripsi ini, kamu sudah punya konsep awal. Apa itu yang kau hendak tawarkan ke di KPS soal misi interkultural. Nah, misalnya kau mengatakan bahwa di KPS itu perlu melakukan misi interkultural, bla 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 bla, bahwa misi interkultural itu maunya ini bla 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 bla. Nah itu ada konsepmu yang hendak kau tawarkan ke GKPS. Lalu itu akan kau buktikan konsepmu itu dari hasil penelitianmu. Nah, dari mana hasil penelitianmu? Bisa dari buku-buku yang kau baca, atau bisa dari wawancara kepada orang-orang yang berkualitas. Nah itu, jadi kamu punya konsep awal tentang apa itu misi interkultural di KPS di Medan ini. Nah kalau saya tanya dulu sekarang, apa itu misi, konsepmu lah, konsepmu. Tapi nanti di sini bukan kau buat konsep, karena ini adalah konsep apa namanya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu beda dengan konsep misi interkultural GKPS. Kalau konsep misi interkultural GKPS, itu yang membuat GKPS, bukan kau. Tapi kalau kerangka konseptualmu, berarti kau yang memikirkan, bukan GKPS. Mengerti yang saya maksud ya? Iya, Pak. Nah, jadi jangan GKPS yang kau buat ke konsep misi interkultural GKPS. Kalau konsep misi interkultural GKPS itu berarti GKPS yang ngerjakan, bukan kau.
Padahal yang mau kau tulis ialah pemikiranmu bahwa kamu punya konsep misi interkultural GKPS di Medan ini, di distrik 4 ini. Apa itu? Nah, itulah yang harus kau sebut di kerangka konseptualmu itu. Nah, kira-kira apa itu? Apa itu misi interkultural GKPS yang hendak kau tawarkanlah di GKPS? Mungkin lebih ke hidup berdampingan ya Pak, ke arah hidup bersama. Apa namanya? Sebenarnya ini berlandas startnya itu dari visinya GKPS-nya gitu Pak, yang menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Artinya dalam misi interkultural ini yang dalam konsepan saya Pak, visi itu nggak hanya jadi untuk warga jemaat GKPS saja, tapi berlaku juga ke warga di sekitar GKPS yang tentunya kan beragam gitu Pak, khususnya di Kota Medan kan yang multikultural. Harapannya konsepnya itu, misi interkulturalnya itu memang betul-betul jadi gereja membawa berkat dan kepedulian bagi semua orang gitu Pak, yang dalam konsepan saya dari awal gitu. Nah, itu berarti kan visi GKPS yang hendak kau bahas berarti bukan misi interkultural. Beda itu. Beda misi interkultural dengan beda misi atau visi GKPS. Jadi jangan nanti kau tampilkan nama misi interkultural, tapi yang di benakmu ialah visi GKPS. Beda. Kecuali kau sudah mengerti apa itu teologi, apa itu misi interkultural, lalu kau tawarkan kepada GKPS supaya misi interkultural itu bisa dilaksanakan di GKPS. Itu beda. Makanya saya bilang kau baca dulu buku-buku interkultural ini supaya kau nanti bisa memahami apa kerangka konseptualmu. Sebelum kau baca itu nggak bisa kau susun memang kerangka konseptualmu. Kalau apa yang kau katakan tadi itu berarti kan visi GKPS yang kau harapkan supaya dilaksanakan secara bersama-sama. Bukan misi interkultural namanya. Nah itu. Jadi jangan nanti terjebak kau hanya membuat definisi tapi nggak ngerti isinya. Gitu loh. Nanti sayang habis waktumu tapi tidak sampai pemikiranmu. Karena yang kau sampaikan tadi ialah visi misi GKPS. Bagaimana itu dilakukan bersama di distrik 4 Medan ini dan dia bisa mencapai berbagai kultur misalnya. Itu bukan misi interkultural, bukan. Itu berarti judulmu cocok implementasi visi misi GKPS di distrik 4 Medan. Bagaimana kau mengimplementasikan visi misi itu menjadi berkat bagi sesama? Maka kerjakanlah dengan sebuah kebersamaan atau menyampaikan berkat itu kepada orang lain di luar GKPS. Itu beda dengan misi interkultural. Nah, jangan nanti pemikiranmu menjemaatkan atau mensosialisasikan visi misi GKPS, tapi judulmu misi interkultural. Beda itu, dua kutub yang berbeda itu. Gitu loh, Ranto. Makanya saya katakan, kalau berani kau membahas misi interkultural, makanya banyak baca buku-buku dulu tentang misi interkultural. Misi interkultural itu tidak seperti yang kau bayangkan tadi. Namanya pun misi interkultural. Jadi di dalam kultur dan antar kultur itu berbeda lagi. Nah itu ya. Jadi saya tidak berani membahas bab 3-mu karena
pemahamanmu ternyata belum jelas tentang apakah kau membahas misi interkultural atau membahas implementasi visi misi GKPS. Nah, ini bab 3 ini kan masih metodologi penelitian ya. Nah, kalau metodologi penelitian ini, oke, kita bahas sebentar. Tapi kalau judulmu ini, kau ulang dulu lah. Mana yang kau hendak kerjakan? Misi interkultural GKPSK atau implementasi atau sosialisasi visi GKPS di daerah Medan? Nah, ini bab 3 metodologi penelitian. Udah kelihatan ya, ini ya share screen ya. Udah, Pak. Nah, jadi pengertian metodologi. Sebenarnya tidak perlu lagi di sini pengertian, tapi langsung aja kau sebut metodologi apa yang kau gunakan. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metodologi bla bla bla. Jadi kalau pengertian nanti ini kan bab 2. Pengertian metodologi itu di bab 2 dan itu tidak perlu lagi di bab 2 karena diasumsikan kalian sudah mengerti apa itu metodologi. Jadi nggak perlu lagi kau jelaskan di skripsi ini apa artinya metodologi. Ya, yang perlu di skripsi ini ialah metodologi apa yang kau gunakan. Itu yang perlu ditulis di sini. Jadi bukan pengertiannya lagi. Jadi nanti di sini yang kau tulis ialah tuliskan metodologi apa yang digunakan dalam skripsi ini. Misalnya untuk menyelesaikan masalah akademis yang saya sampaikan dalam skripsi ini, saya menggunakan metodologi kualitatif. Nah, jadi kualitatif itu. Lalu bagaimana metodologimu untuk mencapai informasi atau data? Maka itulah gunanya ada metode penelitian. Metode itu ya cara mendapatkan data. Bisa melalui membaca buku, bisa melalui wawancara karena metodologinya kualitatif, bisa dengan wawancara, bisa deskripsi, menggambarkan. Nah itu, jadi ini yang perlu, ini kan tak usah lagi definisikan. Metodologi merupakan suatu ilmu tentang ilmu, orang udah tahu ini nggak usah. Jadi lebih baik metodologi yang saya gunakan ialah metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif ini ada bermacam-macam, ada fenomenologi, ada grounded theory, ada studi kasus, atau ada deskripsi. Pilihlah. Nah, saya mungkin menggunakan metode deskripsi, menggambarkan bagaimana misi interkultural di GKPS. Dan untuk mengumpulkan data-data dalam rangka penulisan skripsi ini, saya menggunakan metode wawancara atau metode studi kepustakaan, membaca buku-buku atau membaca dokumen-dokumen sejarah GKPS dan dokumen-dokumen sejarah misi GKPS atau visi misi GKPS. Nah, itu metode mendapatkan data. Itu yang kau jelaskan di sini. Nah, metode penelitian kualitatif. Kualitatif menyeratkan. Nah, ini tidak perlu kau definisikan. Tetapi bagaimana kau melaksanakan definisi ini? Menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data. So, ini kan, nah ini kan
definisi ini. Merupakan pengumpulan data latar ilmiah dengan mengamati orang dalam lingkungannya, melakukan interaksi, dapat menafsirkan, memahami bahasa mereka, menjelaskan. Nah, itulah kau kerjakan, bahwa penelitian ini akan saya lakukan dengan mengumpulkan data, dengan mengamati orang-orang di Medan, GKPS Medan, Distrik 4 Medan, lalu melakukan interaksi dengan jemaat GKPS Medan, lalu menafsir, memahami bahasa mereka. Itu kau bahasakanlah, ini menjadi bahasamu, dan kau terapkan dalam skripsi ini. Nah, penelitian merupakan instrumen kunci sebagai sumber data dalam penelitian dilakukan secara identifikasi, memilih, mengambil sampel. Nah, ini dalam penelitian ini saya melakukan mengidentifikasi narasumber saya ataupun informan saya, yakni pendeta, warga jemaat, atau pemuda, atau umat lain. Ini dikerjakan. Jadi jangan lagi definisikan. Nah, ini yang disebut dengan bab 3, menjelaskan definisi, bukan menjelaskan definisi, menjelaskan metodologi yang kita gunakan, menjelaskan cara-cara kita mengumpulkan data, lalu bagaimana cara kita menganalisa data. Kerjakan, sebutkan aja sesuai definisi ini. Sesuai definisi ini. Nah, baru lokasi. Nah, ini di distrik 4 kan, sudah jelas. Nah, tentang distrik 4, kalaupun kau jelaskan, jangan detail. Misalnya ini, ada 9 resort yang terdapat di distrik 4. Resort Polonia, ini pendetanya, resort Teladan, ini pendetanya, baru resort Medan Timur, ini pendetanya. Nggak usah. Ini terlampau detail. Terlampau detail ini kalau dibuat gini. Tapi nggak apa-apa lah, supaya lebih tebal sedikit skripsi. Tapi nanti memakan waktu ini, memakan waktu dan memakan tempat. Ini kan kau jelaskan banyak sekali ini, sampai 9 resort kan. Nah, jadi lebih baik tapi nggak apa-apa lah, karena sudah kau tulisin ya, sayang. Yang paling penting kau jelaskan di sini sebenarnya adalah sampel. Ya, sampel ini kalau dikatakan atau populasi, ya, berapa orang ini. Jadi lebih baiknya kalau ini bicara soal lokasi penelitian, ya, lokasi penelitian, yang perlu di sini yang harus kau tulis ialah setelah lokasi penelitian ini tentang GKPS, misalnya yang perlu ditambah ialah, tunggu sebentar. Konteks ekonomi tentang GKPS. Sebelum tentang konteks ini, yang paling utama ialah soal populasi. Populasi. Ini harus kau jelaskan soal populasi ini. Ini kenapa nggak bisa? Berarti nggak bisa ya. Berarti nggak pakai apa itu kau buat ya. Sehingga dia nggak bisa otomatis ya.
Ya, tentang populasi ya. Ini nggak bisa, ini tidak otomatis yang kau buat ini, sehingga nggak bisa dia. Nah di sini ini yang paling penting, populasi ini ketika habis lokasi penelitian, ya ini yang pertama populasi 3.31. Nah, di sini disebutkanlah populasi. Berapa jumlah jemaat di distrik 4 ini. Atau lebih baik misalnya setelah menjelaskan tentang GKPS ini, di bawah nanti jelaskanlah populasinya. Karena ini kan sudah kau buat ini berapa jemaatnya, berapa pendetanya, tambah aja di sini 3.2 populasi. Berapa di GKPS yang 9 resep itu, berapa populasinya, berapa jumlah jemaat di KPS. Nah ya, berapa jumlah jemaat di KPS di distrik 4. Katakanlah ada jumlah itu sekitar ada 2.000 orang misalnya. 2.000 orang. Setelah dijumlah nanti ya. Nah dari populasi inilah baru kau sebutkan nanti sampelmu. Sampel yang akan kau kau gunakan dalam penelitian ini berapa orang? Sampel. 3 ini sampel. Sampel ini ialah menyebut siapa-siapa saja yang hendak diwawancarai. Yang hendak diwawancarai. Siapa mereka? Harus berkualitas. Jadi bukan soal jumlah banyak, tapi berkualitas. Dari 9 pendeta resort itu, siapa yang kau wawancarai? Lalu penatua berapa orang? Samas berapa orang? Warga jemaat berapa orang? Pemuda berapa orang? Jadi sebutkanlah di sini nanti berapa yang hendak kau wawancarai. Bukan soal banyak, tapi berkualitas. Ini sampel yang harus kejelaskan nanti. Nah, baru ini ada teknik pengumpulan data, melakukan pendekatan sejak informan. Ini kan pendekatan. Lalu ini tak usah lagi definisikan ini. Misalnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya akan melakukan observasi, wawancara kepada beberapa orang. Lalu cara mengumpulkan data saya adalah saya melakukan pendekatan kepada informan. Yang kedua, saya melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh, yaitu para pendeta, samas, sintua, tokoh masyarakat, pemuda, itu disebut ini melakukan pendekatan. Sebutkan aja. Sehingga itu yang kalau lakukan. Baru ketiga, melakukan kepada pejabat terkait, mungkin preses, ya pendeta rasot tadi saya katakan. Menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini saya akan memoto orang-orang yang saya wawancarai, memoto gereja-gereja yang saya wawancarai. Itu kau jelaskan, bukan berdefinisi lagi maksudku. Nah ini baru saya akan, setelah melakukan penelitian ini, saya akan melakukan interpretasi pengertian atau interpretatif understanding. Lalu saya akan mengidentifikasi, mengklasifikasi data-data, dan saya akan memutuskan dan menuliskan kebenaran data-data. Nah ini yang kau apa? Jadi bukan lagi kau definisikan seperti ini, tapi kau kerjakan. Nah, mengerti maksud saya apa, Ranto?
Iya, Pak. Ini kan masih definisi yang kau buat ini semua. Tapi dalam skripsi itu jangan lagi tuliskan definisi itu, tapi kerjakan definisi itu. Yang disebutkan oleh definisi itu kau kerjakan. Nah ini soal analisa data. Nanti setelah saya kumpulkan data-data dari wawancara saya kepada pendeta, preses, jemaat dan sebagainya, maka saya akan mengumpulkan dan menganalisa data-data itu. Nah, analisis data kualitatif itu ialah ini kan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, melalui sebuah pelacakan, pemecahan masalah. Lalu saya data-data atau informasi hasil wawancara yang saya dapatkan dari semua informan saya akan narasikan menjadi sebuah kalimat dan mengumpulkan kecenderungan mereka tentang penelitian saya. Nah itu, baru nanti buatlah dari 20 yang saya wawancarai, 19 orang, hampir 19 orang setuju bahwa misi interkultural di KPS Distrik 4 ini adalah bla 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 bla. Itu nanti di sini analisamu. Dan prosedur penelitian ini dan sebagainya. Tapi kerjakanlah dia. Begitu ya, Pak Ranto. Iya, Pak. Hingga nanti apa yang kau dapatkan melalui wawancara itulah yang akan kau analisa, lalu itulah yang akan kau sebut di bab 4. Lebih mendalam ya. Oke, inilah dulu. Tapi yang paling utama menurut saya, kamu harus pahami dulu apa itu yang akan hendak kau tulis di skripsimu ini. Apakah misi interkultural itu sendiri atau yang hendak kau tulis ialah implementasi daripada visi misi GKPS. Supaya nanti jangan salah salah arah ya. Kau capek menghabiskan energi kepada visi misi GKPS, tapi judulmu misi interkultural, lalu kamu nanti ketika ujian ditanya tentang misi interkultural kamu tidak paham, lalu kau disuruh ulang lagi menulis skripsi, kan itu capek gitu. Jadi lebih baik pahami, setelah kau pahami apakah memang cocok misi interkultural itu menjadi judulmu dikaitkan dengan visi misi GKPS, atau visi misi GKPS itu saja yang kau bahas. Jangan-jangan memang belum ada orang yang membahas visi misi GKPS dalam sebuah skripsi. Nah, apalagi visi misi GKPS ini kan sudah dijalankan hampir 10 tahun ya. Nah, Iya, Pak. kalau sudah ada 10 tahun dilaksanakan, kan sudah layak kita membuat analisa-analisa terhadap pencapaian visi misi itu. Dan ikaulah nanti pertama yang memberikan analisa terhadap pencapaian visi misi. Jadi kalau kau buat nanti judul misalnya pencapaian visi misi GKPS di Distrik 4 Medan, wah, jauh lebih keren kan. Lalu di KPS membaca hasil skripsimu ini menjadi sebuah tolak ukur bagi mereka melihat keberhasilan GKPS mencapai visi misinya. Apakah visi misi GKPS ini telah dipahami oleh warga jemaat GKPS, sudah dikerjakan oleh jemaat GKPS atau tidak? Itu jauh lebih mudah kau kerjakan daripada kau bicara misi interkultural yang sama sekali kau nggak ngerti. Karena menulis skripsi itu, ingat, menulis skripsi ialah tulislah apa yang kau tahu, jangan tulis apa yang tidak kau tahu. Misi interkultural belum kau tahu, visi misi GKPS sudah kau tahu, ya tulislah yang kau tahu, ya visi misi GKPS. Daripada kau nanti membaca tentang misi interkultural, banyak lagi buku-buku yang kau baca, waktunya tinggal sedikit lagi loh. Ini sudah bulan 6. Nah itu. Jadi terserah kamu lah nanti, silakan nanti datang ke sini biar saya tunjukkan buku-buku misi interkultural ini. Lalu nanti pilih apakah lanjut dengan judul yang sama atau kau merevisi judulmu ini. Nanti kita bincangkan dengan dosen pembimbing lain. Melihat sumber-sumbermu yang tidak begitu kuat, maka kita ubah judulnya menjadi misalnya pencapaian visi misi GKPS di Distrik 4 Medan. Wow, jauh lebih bermanfaat itu.
nanti GKPS akan melakukan penelitian lagi di distrik lain soal pencapaian visi misi berdasarkan hasil penelitianmu. Ternyata di distrik 4 dari visi misi GKPS yang sudah dijalankan 10 ke tahun ini, yang melaksanakan transstranya sekian gereja. Bahkan dari sekian distrik termasuk di distrik 4 ini, dari 9 hanya 4-nya yang mengerti visi misi dan mengerjakan transtra GKPS. Itu artinya visi misi GKPS belum tersosialisasi, belum terlaksanakan di distrik 4. Wah itu. Atau dari 9 itu hampir semuanya melakukan visi misi GKPS dan transtra GKPS berdasarkan data-data. Lihatlah nanti program kerja mereka, mintalah program kerja Resort Polonia. Apakah dikerjakan visi misinya, restranya, lihatlah nanti gereja GKPS Resort yang lain, apakah dikerjakan berdasarkan dokumen itu. Berdasarkan dokumen yang saya lihat dalam laporan tahunan GKPS Resort ini, ABCD, ternyata memang semua mereka mengerjakan visi misi dan dituangkan dalam program kerja berdasarkan transtra GKPS. Berarti pencapaian GKPS nanti untuk mencapai visi misinya besar kemungkinan akan terwujud. Wah itu kan sebuah penelitian yang bagus. Sehingga kamu tidak capek-capek lagi meneliti. Karena kamu hanya tinggal minta dokumen-dokumen dengan pendeta resort, laporan tahunan dan program kerjanya. Lihatlah apakah di program kerjanya dan laporan tahunannya ada dikerjakan visi misi GKPS atau tidak. Kalau misi interkultural, ya bantah-berantah. Kau pakai mana nanti pergi meneliti? Apakah kau harus pergi ke GKPA, GKPI, GBKP, GBHKI yang sama sekali kau tidak ngerti? Wah itu menyulitkanmu kan? Tapi kalau ke 9 resort ini saya yakin 2 hari ini pun bisa kau kerja hari itu kan? Kau dapatkan nutulan-nutulannya dan program tahunannya. Selesai. Dari situlah kau menganalisa. Nah, pengumpulan data. Saya pergi ke seluruh jemaat GKPS atau resort GKPS yang 9 resort itu, lalu meminta kepada pendeta resort semua dokumen laporan tahunan dan program kerja resort itu, dan dari sana saya akan menganalisa, membaca mana gereja-gereja yang melakukan visi misi GKPS dan mengimplementasikannya di gerejanya. Wah itu kan gampang dalam metodologi penelitianmu nanti. Daripada misi interkultural yang sama sekali kau juga belum paham. Yang habiskan energimu kepada sesuatu yang tidak tahu. Tapi itu renung-renungkanlah nanti ya. Datanglah dulu sini, lalu baca bukunya ini. Lalu apakah masih terus atau tidak. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ranto? Iya Pak, jadi sebenarnya kan Pak, skripsi saya ini kemarin terinspirasi dari ada pendeta GKPS alumni UKDW Pak. Jadi dia memang menghubungkan, ada hubungan antara visi GKPS ini dengan misi interkultural dia buat di skripsinya Pak, di judul skripsinya begitu Pak. Makanya saya pikir waktu itu kan dia meneliti di Yogyakarta Pak. Jadi makanya saya terinspirasi, saya cobalah untuk di Kota Medan gitu Pak. Makanya dalam bab 1 pun sebenarnya ada juga saya buat di sini hubungan dengan visi GKPS begitu Pak. Di apa? Oke, silakan saja kalau mau kau teruskan. Tapi harus kau pahami nanti teori bab 2 itu apa itu teori misi interkultural itu. Sehingga tidak salah kaprah. Teologi interkultural itu beda dengan misi interkultural. Ya, jadi teologi itu membahas sebuah perjumpaan theos dan logos ya, firman dan Allah di sebuah kultur yang berbeda-beda. Itu kan beda sekali teologi interkultural dengan misi interkultural. Lalu misi interkultural ialah bagaimana kita menyampaikan misi, katakanlah misi GKPS dengan berbagai interkultural, baik itu di dalam GKPS atau di luar GKPS. Nah, lihatlah ceklah transtra GKPS, apakah ada membahas soal misi interkultural atau tidak ada. Kalau tidak ada, maka tawarkanlah GKPS punya misi interkultural. Itu kan nanti tawaran-tawaran dari hasil penelitian. Itu sudah saya sampaikan dulu itu di awal kan. Kalau GKPS belum punya. Nah makanya saya bilang harus kau kuasai dulu misi interkultural ini.
supaya mudah kau nanti menyampaikan pemikiran-pemikiranmu di skripsi ini dan tawaranmu ke balai KPS. Begitu ya? Iya Pak. Berarti kalau sekarang saya berangkat ke rumah Bapak masih sempat nggak Pak? Ya, silakan aja. Oke Pak. Ya Pak. Oke ya. Oke Pak. Oke, dengan demikian berakhirlah bimbingan kita hari ini. Semangat berjuang terus untuk menyelesaikannya. Ingat waktu kita sudah makin habis ya. Oke ya, saya tutup ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Yes.